Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iwaudin, perwakilan kelompok 11 akan mempresentasikan hasil hukum pidana khusus. Pengertian hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus menurut Jack Remnick secara sederhana disebut delicti propria, suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus bukan sekarang diganti dengan istilah hukum tindakan pidana khusus. Namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara dua istilah tersebut. Tidak ada pendefinisian pidana khusus secara baku. Berdasarkan MV-Tip dari pasal 103 KUHP, itulah pidana khusus dapat diartikan sebagai perbuatan pidana tertentu dalam perundang-undangan KUHP. Yang selanjutnya yaitu Aziz Samsudin berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersaksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Kewenangan menyelidiki dan penyidikan dalam hukum pidana kasus antara lain polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Pemeriksaan perkara hukum dapat dilakukan di pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hukum industri, dan pengadilan anak HAM, pengadilan niaga, dan pengadilan perikatan. Yang selanjutnya yaitu Rahmat Sumanto mendefinisikan tindakan pidana khusus sebagai tindakan pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan pengaturan khusus tentang cara menyelidikannya. Contoh kasus pidana khusus. Kasus Unggul Nidota Siyaga memerlukan terhadap istri dihukum 2 tahun. Terdakwa itu melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya. Diama Francisca baru memanit hanya mereka bermasalah sepele. Terdakwa kehilangan uang 100.000 dan istrinya mengambil. Mereka tidak pernah mengambil uang dimaksud. Istri membantah sehingga timbul pertengkaran. Terdakwa merasa jengkel lalu memukul mata kiri dan pelipis sebelah kirinya sehingga istrinya tersebut merasa kesakitan. Dan mendengar kalimat tersebut, terdakwa sang istri melakukan kekerasan berikutnya dengan cara menumbuk dan bagi lengan kanan dan kiri. Perbuatan itu menyebabkan istri menjadi kesakitan. Menurut DS Saran Medan. Yang selanjutnya yaitu analisis contoh kasus hukum pidana khusus. Perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya menyebabkan saksi korban menderita kesakitan karena pelipis mata dan lengan sebelah kirinya bengkak. Oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dibedakan melakukan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai aturan dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam menuntut hukuman 2 tahun penjara dalam terdakwa. Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Yang selanjutnya tindakan pidana pengajian mishandling yang diatur dalam pasal 35D. Pasal pada intinya adalah perbuatan yang mendengarkan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka. Pengembangan konsep pengajian menjadi kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan perluasnya makna dan definisi penganiayaannya. Jika diperhatikan dengan cermat, mungkin sulit membedakan antara kekerasan fisik dengan ancaman kekerasan seperti yang dipahami dalam hukum pidana. Demikian pula bagi para penegak hukum mungkin sulit untuk memahami konsep pidana penularan rumah tangga karena untuk delik ketergantungan ekonomi yang disebut dalam pasal 9 ayat 2 yang bersifat kualitatif, sehingga hakim pidana mungkin kembali. Yang selanjutnya yaitu dari kasus ini terdapat bahwa hakim lebih mudah menerapkan pidana penganiayaan dibandingkan dengan pidana KDRT meskipun terbukti jasa penuntut umum mendakwa terhadap pidana KDRT. Sekian pembahasan dari saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.